Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita boleh bersyukur karena pada minggu hari ini kembali kita boleh bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan, sekalipun barangkali saudara-saudara harus berada di rumah ataupun di rumah sakit, tetapi berbahagialah kita karena kita masih diberikan kesempatan untuk kembali mengucap syukur kepada Tuhan, terkhusus di dalam minggu terakhir Prapaskah pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam sukacita di minggu pagi ini kita akan bersama-sama masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, selain kita mengucap syukur dalam nyanyi dan pujian. Untuk itu marilah kita bersama-sama menyambut kehadiran Allah di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk di dalam doa, marilah kita persiapkan Alkitab kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dalam keberadaan kita, marilah kita persiapkan Alkitab kita dari Injil Lukas. Mari kita buka Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 38. Lukas pasal 6 ayat 37 sampai ayat yang ke-38, dan marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang tidak putus-putusnya bagi kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul dengan seluruh anggota keluarga kami yang boleh berada di tengah-tengah kami pada saat ini untuk bernyanyi, berdoa, dan bersama-sama juga akan mendengarkan firman Allah. Bersabdalah Tuhan bagi kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah persekutuan kami dari awal sampai selesainya boleh terjadi hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk memuliakan pemberitaan firman Allah dari Injil Lukas pasal 6 ayat 37 sampai ayat yang ke-38. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian yang boleh berada bersama-sama di tengah-tengah persekutuan ini. Lukas 6 ayat 37 sampai 38, firman Tuhan berkata demikian. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi.
Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap orang yang telah mendengar, merenungkan serta melakukan kebenaran firman Allah. Terpujilah Kristus, Hosiana. Jemaat yang dikasih Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi, shalom. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kasih merupakan ajaran yang utama dan yang terutama dari iman kekristenan. Ada kasih kepada Tuhan dan ada kasih kepada sesama. Kita menyatakan kasih kepada Tuhan adalah dengan cara mengasihi sesama. Dan sebaliknya, kasih kepada sesama dilakukan berdasarkan kasih kepada Tuhan. Dan kita mengasihi Tuhan karena Ia telah lebih dahulu mengasihi kita. Bukti konkret yang tidak dapat dipungkiri oleh manusia adalah pengorbanannya yang membebaskan kita dari kuasa dosa melalui karya penyaliban Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, maka di minggu akhir Prapaskah ini kita hendak menghayati kasih Tuhan yang besar atas kita dengan juga mengasihi Tuhan yang diwujudkan pada kasih terhadap sesama dengan kasih yang sejati. Bapak Ibu Saudara, kasih yang sejati itu adalah kasih yang tulus disertai dengan kesediaan memberi waktu, memberi telinga, memberi perhatian, memberi hati untuk mendengar keluh kesah orang lain dan sebagainya. Kasih yang seperti itulah yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kita. Dan dapat kita lihat kembali berdasarkan pada apa yang tertulis pada bacaan Alkitab kita pagi hari ini. Firman Tuhan katakan, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni." Lukas 6 ayat yang ke-37. Kalimat yang indah ini disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya sebagai bagian dari khotbahnya di bukit. Jemaat Tuhan, marilah kita melihat ayat ini sebagai ayat yang harus kita selidiki dan pahami secara utuh. Memahami ayat ini mesti dilihat dalam pengertian tentang keadilan, penghakiman, dan kebesaran Tuhan. Artinya, penghakiman bukan milik manusia, melainkan milik Allah. Mengapa? Karena penghakiman yang adil itu dikerjakan dengan dua hal, Bapak Ibu. Yang pertama, dengan pola atau prinsip yang mutlak dan benar. Dan yang kedua, selain kita memiliki prinsip atau konsep tentang mana yang benar dan mana yang salah, mana yang tepat dan mana yang tidak, kita harus mengetahui hal yang kedua, yaitu penghakiman diberikan setelah sebelumnya sudah ada peringatan dan belas kasihan. Diperingatkan dulu, Bapak Ibu. Ya. Ada belas kasihan, pengampunan. Ketika seorang telah menerima suatu peringatan, lalu dia juga sudah diampuni, tetapi ternyata dia masih dalam keberdosaannya, dalam kegelapannya, maka di sanalah penghakiman ada bagi dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan manusia tanpa ada kemungkinan untuk keluar dari keberdosaannya. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya pada akhir zaman adalah untuk menghakimi seluruh manusia setelah sebelumnya dia sudah memberikan peringatan dan belas kasihan, pengampunan kepada manusia. Setelah itu baru Allah menghakimi.
Untuk itu dalam kacamata Kristen, maka penghakiman yang benar tentu dikerjakan bukan dengan kita yang menjadikan diri kita sebagai standar, tetapi standar ada pada kehidupan Allah, pada kepribadian Allah. Dan dengan demikian penghakiman yang seperti ini tidak dapat dilakukan oleh manusia. Bapak Ibu, penghakiman yang benar-benar adil, yang benar adanya itu adalah penghakiman yang berasal dari Allah. Maka jangan sekali-kali kita menghakimi. Itu peringatan Allah bagi kita. Karena apa? Karena penghakiman yang benar, yang sesungguhnya adil itu ada pada Allah sendiri, bukan pada manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, menghakimi atau menilai orang lain tentu lebih mudah daripada menilai diri sendiri, itu manusia. Ya. Sebab pada dasarnya kita cenderung merasa, pertama, merasa diri kita lebih benar dari orang lain, dan yang kedua, merasa diri kita lebih baik dari orang lain, tidak lebih dari itu. Ya, tidak jauh dari kedua hal itu. Itu manusia. Dalam sebuah pertandingan sepak bola misalnya, saat kita menonton pertandingan sepak bola, kita melihat pemain gagal memasukkan bola ke dalam gawang, lalu sang penonton dapat berkata, dasar bodoh katanya, masa mencetak gol saja tidak bisa. Jemaat Tuhan, kita bisa melihat gampang sekali. Ya, kita menilai orang lain hanya sekali pandang saja. Ya. Barangkali ketika sang pemain itu dia berlatih, terus berlatih, dia selalu mencetak gol. Tetapi ketika pertandingan, satu kali dia gagal mencetak gol. Tetapi pandangan kita melihat pada satu kali itu. Lalu kita menilai, kita menghakimi dia. Menyatakan bahwa dia tidak baik dalam bermain dan seterusnya. Jemaat yang dikasih Tuhan, pahamilah bahwa hal tersebut juga sering kali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat lainnya. Bahkan dalam bergereja. Rekan sepelayanan melakukan satu kesalahan. Kita mencecarnya sampai ia merasa malu, itu pun terjadi dalam lingkup pelayanan. Kadangkala kita bisa menghakimi orang lain menurut ukuran, pendapat, pandangan kita, padahal apa yang kita lihat belum tentu real adanya, belum tentu benar. Ya. Tetapi kita memakai itu sebagai tolak ukur untuk menghakimi orang lain. Terlebih kepada orang yang mungkin tidak kita suka. Tidak segan-segan kita langsung menghakimi orang itu dengan tajam lalu memojokkannya. Tetapi perhatikanlah Bapak Ibu, ayat yang ke-37 juga mengingatkan kita bahwa terkadang kita pun harus merenungkan ketika posisi itu berbalik. Dan kita adalah korban dari penghakiman orang lain. Untuk itu jelas dikatakan ya, jikalau kamu tidak menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Jikalau kamu tidak menghukum orang lain berdasarkan pandanganmu semata, maka kamu pun tidak akan dihukum sedemikian adanya. Ya. Kita diajak untuk melihat suatu posisi yang berbalik, di mana kita menjadi korban dari penghakiman orang lain. Lalu poin yang kedua dalam ayat yang ke-38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab Tuhan Yesus ajarkan kepada kita adalah untuk mempunyai hati yang bisa mengampuni. Maka kita pun harus membiasakan diri untuk memiliki rasa belas kasihan. Jika kita tidak pernah melatih diri kita dengan memberikan belas kasihan kepada orang lain, maka kita sangat sulit untuk mengampuni Bapak Ibu. Dan menjadi tidak terbiasa untuk mengampuni. Yang ada justru kita menghakimi orang lain. Maka poin kedua untuk mengampuni adalah membiasakan diri untuk memiliki rasa belas kasihan. Dan ayat ke-38 ini adalah sebuah penekanan dari pengajaran Yesus yang sebelumnya disampaikan pada ayat yang ke-37. Ya. Lebih jelas, lebih konkret lagi ditekankan oleh Yesus bagaimana seorang manusia itu dia memiliki rasa belas kasihan, rasa memberi, mengampuni.
kepada orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita juga menemukan ada banyak orang yang mulai saling menyalahkan, menghakimi bahkan memojokkan satu sama lain. Berhati-hatilah dalam hal ini Bapak Ibu Saudara. Keadaan ini bukan semakin membaik, justru membuat kita semakin memburuk. Rekan kita yang telah dinyatakan positif COVID-19 misalnya, bukan kita rangkul dengan turut mendoakan, bahkan mungkin dapat dengan memberi apa yang ia butuhkan. Kita tidak melakukannya, tetapi justru kita mengasingkan mereka, kita menjauhi mereka. Layaknya mereka memiliki sakit yang mengerikan, sakit yang menjijikkan. Itu terjadi dalam kalangan hidup manusia. Lalu jika berikutnya kita pun dinyatakan positif, maka barangkali kalimat yang cepat keluar dari mulut kita adalah, ini karena si A maka saya tertular. Kemarin saya berjumpa dengannya lalu saya tertular. Ini karena si A. Entah siapa itu si A. Teman kita dinyatakan positif, maka bukannya kita menghujaninya dengan doa, tetapi kita justru membanjirinya dengan tudingan. Bukannya kita menguatkan, tetapi kita hanya berfokus pada diri sendiri. Siapa yang kemarin berjumpa dengan si A, ayo periksakan diri segera. Jangan-jangan kita pun tertular. Itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Artinya saya mau melihat begini Bapak Ibu. Ketika kita mendengar suatu kabar, teman kita menderita suatu sakit, dikatakanlah virus COVID-19. Barangkali hanya 1-2 orang yang kemudian cepat katakan, kami turut bergumul, kami mendoakan. Tetapi ada banyak, ini berdasarkan pengalaman saya Bapak Ibu Saudara. Ada banyak yang justru dia abaikan si A, tetapi dia kembali berfokus pada dirinya. Saya ada dekat gak ya dengan si A kemarin? Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya harus segera pergi ke rumah sakit untuk cek misalnya. Jangan sampai saya tertular. Apa salahnya Bapak Ibu Saudara, kita ikut merasakan apa yang menjadi pergumulan saudara kita. Sekalipun saya dan Bapak Ibu Saudara pada saat ini kita negatif, kita dalam keadaan sehat. Tapi bisakah kita merasa sakit Bapak Ibu? Bisakah kita merasa diri kita ini sakit ketika kita melihat saudara-saudara kita mengalami isolasi? Tubuh kita sehat tapi hati kita begitu pedih misalnya. Karena apa? Karena rekan sepelayanan kita mengalami sakit. Dia dinyatakan positif COVID-19 misalnya. Mari kita melihat suatu pergumulan ini. Pergumulan yang kita renungkan, kita refleksikan bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kita menghayati kasih yang sejati, maka saat ini di tengah pandemi COVID-19 adalah saat yang tepat untuk kita mempraktekkan kasih itu. Teruslah kita berdoa. Kita mendoakan mereka yang saat ini menjalani pengobatan para medis, bahkan mereka yang ditinggalkan oleh anggota keluarganya dikarenakan pandemi COVID-19. Dan hindarilah kalimat-kalimat yang barangkali akan menjatuhkan mental mereka. Bahkan barangkali kita juga dapat meluangkan waktu untuk menghubungi rekan kita melalui SMS ataupun WA dan dengarkan segala kesesakan mereka. Tunjukkanlah kasih yang sejati kepada sesama kita manusia sebagai wujud kasih yang nyata kepada Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Firman-Mu Tuhan,
kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Di dalam hati kita, marilah kita turut mendoakan bagi setiap rekan-rekan, saudara-saudara kita, bahkan anggota keluarga kita yang masih bergumul menghadapi pandemi COVID-19. Dan tentu juga kita mau berdoa bagi bangsa dan negara ini, terkhusus para pemerintah kita, agar dimampukan untuk menangani persoalan yang saat ini sedang terjadi di tengah-tengah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami datang ke hadirat Tuhan mengucap syukur karena Allah telah berbicara dalam hati dan pikiran kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh mendengar, merenungkan, dan biarlah kami juga melakukannya. Bagaimana kami memiliki kasih yang sejati, kasih yang senantiasa kami berlakukan bagi orang lain, bagi sesama kami tanpa terkecuali, sebagai bentuk dan wujud kasih kami yang nyata kepada Allah. Tuhan Yesus, ajarkanlah kami untuk senantiasa merasakan keprihatinan, merasakan kepiluan, kesedihan yang mendalam ketika kami melihat dan mendengar rekan-rekan kami, anggota keluarga kami yang saat ini terbaring sakit, bahkan mereka yang mengalami isolasi diri, baik isolasi di rumah secara mandiri maupun yang harus dikarantina di rumah sakit. Tuhan Yesus, biarlah kami diajarkan untuk turut merasakan dan kami juga diajarkan untuk memberi pertolongan apa yang mereka butuhkan. Biarlah kami senantiasa mendoakan mereka di dalam nama Tuhan agar mereka boleh sembuh, boleh dilawat oleh kasih Allah, dan ajarkanlah kami untuk memberi apa yang dapat kami berikan bagi mereka. Sebagai bentuk konkret di mana kami turut merasakan, turut berempati atas apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini. Tuhan Yesus, ajarkanlah kami juga untuk tetap menjaga kesehatan kami dalam segala keberadaan kami. Biarlah kami diberikan hikmat untuk lebih berwaspada, namun tidak memiliki rasa takut yang berlebihan. Biarlah kami tetap turut menolong pemerintahan ini agar lebih menjaga diri kami sendiri agar tetap sehat. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah. Tuhan berkati para pemimpin kami, pemimpin negara ini, agar mereka diberikan hikmat bijaksana untuk melaksanakan segala yang terbaik yang boleh mereka lakukan bagi negeri ini. Tuhan Yesus, kami berharap kepada Allah, Sang Sumber pengharapan, agar kiranya pergumulan kami semua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, dalam menghadapi COVID-19, boleh segera terselesaikan. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami masing-masing hanya kepadamu. Sekalipun kami harus berdiam diri di rumah, kami tidak dapat bertemu dengan teman-teman ataupun anggota keluarga kami lainnya, oleh karena jarak yang memisahkan kami, oleh karena tempat tinggal yang memisahkan kami, maka biarlah kasih Tuhan boleh tetap senantiasa nyata bagi mereka. Tuhan berkati mereka agar mereka boleh merasakan kesehatan. Sebagaimana Tuhan ada melawat setiap kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, kami melangsungkan ibadah di hari Minggu ini, di minggu terakhir Prapaskah, sebelum kami bersama-sama merayakan peristiwa kemenangan, peristiwa kebangkitan Kristus, maka biarlah kami tetap memiliki hati yang bersukacita. Dan biarlah persekutuan kami, sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, maka ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan melihat kedalaman hati kami yang senantiasa tetap menyembah Allah,
tetap mengucap syukur kepada Allah, tetap mengagungkan kebesaran Allah, dan tetap menantikan pemulihan daripada Allah bagi kami sekalian. Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh presbiter, GPIB, Jemaat Shalom dengan masing-masing pospelkesnya. Tuhan berkati mereka di dalam segala keberadaan mereka. Mampukan mereka untuk tetap melayani Tuhan, sekalipun ada berbagai-bagai keterbatasan yang barangkali menghambat. Tetapi biarlah semangat kami tidak patah, tidak sekalipun kami goyah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan kami, sebagaimana yang boleh terjadi pada hari ini, pada saat ini. Demikian juga para pendeta GPIB, terkhususnya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ada begitu banyak para pendeta yang saat ini juga bergumul di dalam sakit. Sakit oleh karena kelemahan tubuh mereka, oleh karena keletihan mereka, ataupun karena faktor yang lain. Maka biar Tuhan kiranya mendatangkan pemulihan bagi mereka. Bahkan seluruh hamba Tuhan lainnya, dimanapun mereka berada, tetaplah sekiranya dalam lindungan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa syafaat, doa permohonan kami sekaligus ungkapan syukur kami kepada Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan kita di minggu hari ini. Maka saya mengajak kita semua untuk kembali berdiri, kita bersiap-siap untuk tetap berkarya di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita. Jangan khawatir, jangan bimbang hatimu, tetaplah percaya akan pemulihan Tuhan. Sekalipun ada begitu banyak tantangan dan pergumulan, namun kasih Tuhan tetap senantiasa ada bagi yang percaya. Maka tetaplah mantapkan hati saudara untuk berkarya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, bila ketakutan datang menyerang, oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat.
janji Tuhanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.